warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Ibu kelas 7 yang baru masuk? Semoga kalian di awal pertemuan kita kali ini, kalian masih diberikan kesehatan dan tentunya masih semangat karena ini masih di awal perjumpaan kita, ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas di bab awal, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu, Ibu Silva. Ibu mengajar bidang studi PPKN. Jadi, selamat belajar ya. Tolong disimak. Nah, di sini ada peta konsep ya. Di sini ada perumusan, ada penetapan. Nah, di perumusan ini ada diawali dan dibentuknya BPUPKI. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perumusan oleh Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Kemudian di penetapannya diawali dan dibentuknya PPKI. Kemudian dilanjutkan dengan sidang PPKI. Kemudian dari perumusan dan penetapan ini ditetapkanlah rumusan dasar negara. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu tidak lahir begitu saja ya, tetapi melalui perjuangan yang sangat panjang. Nah, sebenarnya Pancasila ini awalnya seperti apa sih, Bu? Gitu kan ya. Nah, diawali dengan dibentuknya BPUPKI. Ada yang tahu BPUPKI itu apa? Yang bisa jawab? Ya, Bu jelaskan ya. Nah, di sini ada pembentukan BPUPKI. BPUPKI, nah diawali dengan apa? Dengan jatuhnya Jepang. Kenapa dengan jatuhnya Jepang? Jepang itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada Juli 1944. Ya, tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI. BPUPKI itu apa? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, bahasa Jepang dari BPUPKI itu adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, kemudian pada tanggal 28 Mei diresmikanlah BPUPKI di Gedung Chuo Sangiin. Nah, dibentuknya itu tanggal 1, diresmikannya tanggal 28. Jadi mengerti ya, sekarang BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya, nah pembentukan BPUPKI itu ternyata ada beberapa tokohnya. Lalu siapa saja, Bu? Nah, di sini ada Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Beliau adalah Ketua BPUPKI. Kemudian ada Ichibangase Yoshio. Dia adalah Wakil BPUPKI. Dia adalah orang Jepang. Kemudian ada RP Suroso. Nah, dia ada Wakil Ketua dari Indonesia. Kalau ini dari Jepang ya, wakilnya ya. Nah, kemudian sebenarnya BPUPKI ini apa sih, Bu, tugasnya? Nah, tugasnya adalah mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Lalu, keanggotaan BPUPKI itu terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Kemudian, nah di sini ada sidang BPUPKI.
Ada sidang pertama, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh penggagas dari rumusan untuk dasar negara, yaitu yang pertama, Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei. Nah, beliau menggagaskan ada 5. Ada peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, dari 5 penggagas ini, 5 gagasan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Supomo. Beliau menggagaskan gagasannya itu pada tanggal 31 Mei 1945. Ada 5 gagasan juga. Pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir batin. Keempat, musyawarah. Dan yang terakhir adalah keadilan rakyat. Kemudian yang ketiga dari tokoh yang terakhir yaitu kalian tentunya mengenal ya, Insinyur Soekarno. Ya, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Nah, beliau ini menggagaskan 5 juga. Yang pertama, kebangsaan atau nasionalisme. Yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan berkebudayaan. Nah, beliau menyebut dari 5 gagasan ini adalah Pancasila. Ya. Nah, dari sidang yang pertama ini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno menjadi penutup sidang yang pertama. Nah, sidang pertama ini tidak menghasilkan perumusan, melainkan diadakan reses atau istirahat. Jadi, belum ada hasilnya ya, belum ada hasil dari perumusannya ya. Kemudian, yang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, kalau tadi kan ada 3 penggagas ya. Nah, di sidang kedua ini dia membentuk panitia 9 BPUPK ini. Nah, di sini ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, ada Muhammad Hatta sebagai wakil, ada Mr. A. Marinis, ada Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, ada Agus Salim, ada Subarjo, ada Muhammad Yamin, dan Wahid Hasim. Nah, tugas dari Panitia 9 ini adalah menyusun rancangan pembukaan undang-undang. Kemudian ada rancangan undang-undang diberi nama Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta tadi kan sudah disinggung ya, dari gagasan yang disampaikan oleh siapa? Muhammad Yamin ya. Karena namanya panitia 9, maka dari itu anggotanya ada 9 orang. Kemudian tadi kan sidang pertama ada kesimpulannya. Nah, di sidang kedua juga ada kesimpulannya, yaitu pada tanggal 10 Juli, Soekarno meresmikan rancangan undang-undang hasil dari Panitia 9 dalam sidang BPUPKI. Nah, kemudian rancangan undang-undang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang sudah Ibu. Nah, Piagam Jakarta ini tertuang dari poin 1 sampai poin 5. Yang poin 1 adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yang kelima keadilan sosial. Nah, kemudian kesepakatan rancangan undang-undang ini yang disebut Piagam Jakarta memunculkan reaksi dari warga timur yaitu bernama Johannes Latu Harhari.
Nah, dia ini keberatan dari isi sila pertama. Nah, sila pertama ini kan ada syariat Islam, ya, di mana kenapa dia keberatan? Karena pada dasarnya Indonesia itu kan beragam ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ya. Nah, jadi beliau ini keberatan dari sila pertama, ya. Kemudian tadi kan BPUPKI. Nah, di sini ada pembentukan PPKI. Nah, setelah BPUPKI selesai, nah dibubarkan pada 7 Agustus 1945. PPKI itu apa? Tadi kan BPUPKI apa tadi? Ayo, ada yang masih ingat? Badan Penyelidik. Iya, benar ya. Nah, di sini PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepangnya apa? Nah, Dokurisu Junbi Inkai. Kalau tadi BPUPK itu Cho Sakai. Nah, beda di belakangnya aja ya. Nah, untuk keperluan pembentukan PPKI tersebut pada tanggal 8 Agustus, nah ada tiga tokoh pendiri ya, ada Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ya. Rajiman ini kan ketua dari BPUPKI. Nah, ketiga tokoh ini menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Sisikan di Saigon. Nah, dalam pertemuan ketiga tokoh ini, Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI. Kalau tadi BPUPKI itu ketuanya Rajiman, nah kalau PPKI ketuanya Soekarno, Hatta wakilnya, kemudian Rajiman anggotanya, seperti itu. Nah, di sini ada anggota PPKI. Nah, anggota PPKI ini awalnya 21 orang, kemudian bertambah menjadi 6, menjadi 27. Ya, 21 ditambah 6 jadi 27 ya, tanpa sepengetahuan Jepang. Nah, tadi kan disebutkan di awal itu Rajiman saja anggotanya itu karena perwakilan untuk menemui Jenderal Besar Terauchi ya. Nah, di sini sebenarnya jumlahnya itu ada 27. Nah, tugas dari PPKI yaitu yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga membentuk komite nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. Nah, di sini ada wajah dari anggota PPKI ya. Ini Soekarno, Muhammad Hatta ya, yang kalian tentunya mengenalnya ya. Kemudian sidang PPKI. Kalau tadi kan ada sidang BPUPKI ada dua ya, ada sidang pertama dan sidang kedua ya. Nah, di sini ada sidang PPKI. PPKI itu 3 kali, kalau BPUPKI 2 kali ya. Nah, sidang pertamanya yaitu tanggal 18 Agustus ya. Isinya itu apa? Hasil sidangnya yang pertama mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan wakilnya Muhammad Hatta. Nah, yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu presiden karena DPR kan belum ada ya. Jadi ada 3 hasil sidang yang pertama ya. Kemudian hasil sidang kedua pada tanggal 19 ya, 19 Agustus ada 4 hasil ya. Yang pertama membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, Nah, yang ketiga membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, dan yang terakhir membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga, hasil sidang ketiga tanggal 22 Agustus, yaitu ada 3 hasil. Yang pertama menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Ya.
Nah, di sini ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ya. Nah, Pancasila kan resmi dijadiin dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus ya. 18 Agustus ini yaitu dari sidang PPKI ya. Dari sidang PPKI ini menghasilkan rumusan yaitu Pancasila ya. Kemudian penetapan Pancasila bersama dengan undang-undang sebagai konstitusi negara. Ya, makna Pancasila sebagai dasar negara artinya itu apa? Dasar menata negara yang berdaulat dan merdeka. Yang kedua, dasar arah, tujuan, petunjuk bagi bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan aparatur negara. Nah, karena dalam sebuah negara itu harus ada aturan. Nah, aturan itu tertuang di Pancasila. Maka dari itu Pancasila sebagai dasar itu adalah arah, tujuan, petunjuk ya bagaimana bangsa Indonesia itu harus berperilaku. Nah, di sini ada tugas untuk kelas 7 ya. Tugas untuk kelas 7 adalah di sini kan ada gambar Garuda Pancasila ya. Di sini ada sila-silanya, ada lambang-lambangnya. Nah, tugasnya itu apa? Kalian tolong gambar seperti ini, Garuda seperti ini. Ya, beserta lambang-lambangnya dan sila-silanya di buku tulis atau di buku gambar juga boleh ya. Nanti kalau sudah tugasnya misalnya gambarnya sudah selesai nih, sudah diwarnain, lalu sudah ada lambangnya nih bintang, ketuhanan, rantai kemanusiaan. Nah, nanti kalau sudah selesai, tolong difoto, kirim ke ibu melalui WA ya. Tentunya dengan format mengucapkan salam dengan nama dari kelas 71 atau 72 ya, supaya ibu memasukkan nilainya dengan mudah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.